Game over. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Alvinita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subprogram game yang sudah saya buat menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming. OOP sendiri merupakan pemrograman yang berorientasi pada pengorganisasian kode menjadi objek-objek yang memiliki metode dan juga atribut. Nah, ada kelas yang akan dibahas yaitu tentang konsep kelas. Kelas sendiri itu merupakan cetakan atau blueprint untuk membuat objek. Nah, di sini pada class player ini ada konstruktor. Konstruktor itu digunakan untuk menentukan nilai awal atau kondisi awal suatu kelas. Jadi konstruktor itu adalah bentuk fungsi yang otomatis dipanggil saat objek ini dibuat. Nah, dalam konstruktor ini ada parameter self, di mana self ini nantinya itu akan merujuk pada objek yang kita buat. Jadi self itu kata kunci untuk merujuk pada objek yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini ada parameter canvas. Di dalam konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi. Jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa konstruktor itu kan untuk menentukan keadaan awal suatu kelas. Nah, di sini pada kelas player ini dia di setup atau diinisialisasi dengan atribut seperti nyawa, ukuran awal, posisi awal atau ukuran pesawat ya maksudnya, dan juga posisi awal. Nah, jadi ini itu merupakan bentuk atribut dari suatu kelas. Nah, atribut itu apa sih? Atribut itu adalah karakteristik yang menjadi identitas dari suatu kelas tersebut. Kemudian di sini di dalam kelas player itu ada fungsi. Jadi ada fungsi di dalam kelas. Nah, fungsi-fungsi ini itu dinamakan dengan metode. Jadi ini kan ada fungsi di dalam kelas player. Nah, ini itu adalah metode dari kelas player itu. Nah, metode sendiri itu adalah bentuk tindakan atau perilaku yang dapat dilakukan oleh objek atau kelas tersebut. Jadi di kelas player ini dia itu memiliki metode atau tindakan-tindakan untuk bisa melakukan move atau pergerakan. Kemudian ada metode getBox yang dia bisa mendapatkan koordinat posisinya bagaimana player itu, dan juga ada active shield atau perlindungan. Jadi kelas player ini memiliki metode pergerakan, pengkoordinatan atau getBox, dan juga perlindungan atau shield. Nah, jadi di dalam kelas itu ada konstruktor untuk menentukan atribut dari suatu kelas. Nah, ini yang dinamakan atribut. Jadi men-step up atributnya, dan seperti memiliki karakteristik punya nyawa, punya perlindungan, terus bentuk dari kelas itu sendiri, bentuk dari player itu sendiri. Nah, jadi atribut ini menjadi karakteristik dari suatu kelas tersebut. Kemudian ada metode-metode dari kelas itu yang menjadi bagaimana sih kelas itu bisa bertindak atau melakukan suatu aksinya di dalam game ini. Kemudian ada yang namanya destruktor. Nah, di sini fungsi di dalam kelas ini selain ada untuk mendefinisikan metode, di sini juga ada destruktor. Destruktor itu sendiri adalah fungsi khusus yang dipanggil saat objek dihapus dari memori. Nah, cirinya itu menggunakan del.
Kalau konstruktor itu cirinya dengan fungsi init, kalau destruktor itu untuk menghapus dengan fungsi del. Jadi init itu untuk membuat dan del itu untuk menghapus. Nah, fungsi ini digunakan pada class player untuk membersihkan elemen kanvas dari seperti aura, kemudian ada pesawat, dan juga teks dari nyawa itu sendiri atau nyawa dari player ini. Nah, destruktor ini digunakan untuk mencegah adanya error atau kebocoran memori saat kanvas dihapus atau diganti. Kemudian yang konsep keempat yang dipahami yaitu inheritance atau pewarisan. Nah, inheritance itu sendiri adalah konsep turunan kelas, di mana sebuah kelas itu bisa mewarisi metode dan juga atribut ke kelas lainnya. Nah, ini tuh inheritance itu membuat kode itu menjadi lebih efisien dan juga lebih terorganisir. Nah, dari contoh ini di sini golden coin dan juga silver coin itu merupakan bentuk turunan dari kelas coin. Nah, karena bentuk turunan, otomatis golden coin dan silver coin ini mewarisi metode dan juga atribut dari kelas induknya, yaitu kelas coin. Nah, di sini digunakan pada kelas turunan dari kelas induknya ini yang kita pahami yaitu adanya definisi adanya pemanggilan dengan menggunakan super init. Jadi super init ini digunakan untuk memanggil metode dari kelas induk, di mana kelas induknya itu kelas coin. Jadi kelas golden coin dan silver coin ini kan mewarisi metode dan atribut dari kelas induknya kan. Nah, itu karena mewarisi, maka cara untuk memanggilnya itu dengan menggunakan super init. Jadi super init ini digunakan untuk memanggil metode dari kelas induknya. Namun di sini berbeda, di kelas anakannya ini dia mau memiliki atribut yang berbeda dengan induknya, dimana di sini dia mendefinisikan sendiri bentuk dari colornya bagaimana dan juga value-nya. Jadi berbeda dengan kelas induknya. Nah, di sini dia mendefinisikan bahwa kalau golden coins aku maunya warna emas dengan nilai 5. Kalau silver coin maunya silver warnanya dan nilainya 3. Jadi dengan menggunakan konstruktor itu kita bisa melakukan perubahan atribut suatu objek tanpa mempengaruhi objek yang lainnya. Jadi perubahan ini hanya berlaku pada kelas golden coin, seperti itu. Jadi kesimpulan dari penjelasan yang saya sampaikan adalah bahwa kelas itu merupakan cetakan atau blueprint untuk membuat suatu objek. Di dalam kelas ada yang namanya atribut, yaitu karakteristik yang menjadi identitas dari suatu kelas atau objek, dan juga ada metode, yaitu bentuk perilaku atau tindakan yang dapat dilakukan suatu kelas atau objek tersebut. Kemudian ada yang namanya konstruktor. Konstruktor itu ditandai dengan def init untuk membuat atau menginisialisasi atribut dari suatu kelas atau objek. Kalau destruktor itu kebalikannya, dengan menggunakan fungsi del digunakan untuk membersihkan atau menghapus saat objek dihancurkan. Kemudian ada inheritance, yaitu bentuk pewarisan di mana suatu kelas dapat mewarisi metode dan juga atribut dari kelas induknya. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.